Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Dinda Haliza dengan NIP 08011182227012. Di sini saya akan menjelaskan program untuk menghitung dari deret. Nah, jika indeks bilangannya itu ganjil, maka akan dikurang. Jika indeks bilangannya genap itu akan ditambah. Nah, di sini contohnya 2, 3, 5, 2, 1, berarti hasilnya 2 tambah 3 kurang 5 tambah 2 tambah 1 kurang 1. Nah, indeksnya itu deretnya itu kita hitung dari mulai 1, berarti kan di sini 1. Nah, ini kan harusnya termasuk bilangan ganjil. Nah, tapi pada persyaratan ini, bilangan yang angka pertama itu tidak maksudnya angkanya tidak negatif, angkanya masih tetap. Jadi, untuk indeks jumlah itu nanti kita bakal tetapkan nilai awalnya itu 2 atau dari nilai awalnya itu dari deret indeks 0. Nah, kemudian baru yang di belakangnya mengikuti kalau misalnya dia genap itu ditambah, kalau ganjil dikurang. Nah, untuk deskripsi programnya itu pada program ini kita mm, perlu array untuk menyimpan nilai masing-masing nilai pada variabel tadi. Nah, di sini menggunakan variabel ni dengan jumlahnya tadi nilai awalnya itu deret dengan indeks 0, kemudian ada deret indeks n, kemudian dengan tipe datanya itu integer atau bilangan bulat. Kemudian kita buat perintah untuk memasukkan banyaknya deret yang disimpan pada variabel n. Nah, untuk memasukkan masing-masing angkanya sebanyak n itu kita menggunakan perulangan for. Nah, kita inisiasikan i-nya itu dengan 0 sebagai nilai awal perulangan. Kemudian kita cek apakah kondisinya itu kurang dari n. Jika kondisinya memenuhi atau benar true, maka akan mengeksekusi perintah di dalam for yaitu dengan mencetak ke layar monitor angka deret indeks i. Kemudian pada iterasi selanjutnya, I akan bertambah sebanyak 1 atau I++. Ketika I-nya lebih besar atau kondisinya benar false, maka program akan keluar dari peruangan. Nah, peruangan for. Nah, untuk melakukan perhitungannya, di sini kita menggunakan peruangan for, di mana kita inisiasikan I-nya itu sebagai nilai awal peruangan. Bentar. Untuk nilai I tadi, nilai awalnya itu kondisinya 1 sebagai nilai awal peluangannya. Kemudian kita cek apakah I itu kurang dari N. Jika kondisi memenuhi atau benar true, maka akan mengeksekusi perintah dalam for yaitu menggunakan kondisi if. Nah, kita cek apakah I modulus 2 itu sama dengan 0. Jika kondisi memenuhi atau benar true, maka proses akan pengurangan, yaitu didapat dari jumlah dikurang deret indeks I. Kemudian cetak di layar monitor tanda minus dan kita panggil deret indeks i. Nah, jika kondisinya tidak memenuhi atau belinya salah pada pengecekan if, yang pertama, maka akan melakukan proses yaitu jumlah didapat dari jumlah plus deret i. Kemudian kita menampilkan di layar monitor yaitu tanda plus dan kemudian kita memanggil deret indeks i-nya. Nah, lalu i akan bertambah sebanyak 1 atau i plus plus. Kemudian ketika i-nya itu lebih besar dari n atau kondisinya itu benar false, maka program akan keluar dari perulangan for dan kemudian akan menampilkan hasil dari penjumlahan dari sederet bilangan yang dipanggil menggunakan variabel jumlah. Nah, kemudian baru akan keluar dari keluar dari program atau selesai. Nah, untuk prosedur code-nya ini sudutnya yang pertama tuh ada begin, kemudian di sini ada variabel ni dengan tipe datanya integer, kemudian write masukkan banyak bilangan read n, kemudian variabel kemudian variabel deret indeks i dengan tipe datanya integer,
Kemudian write masukkan NAK. Nah, kita lakukan perulangan yaitu for I sama dengan 0, kita cek apakah I-nya itu kurang dari N. Jika iya, kita begin, kita mulai di sini, mulai perulangan for, kita masukkan read deret index I. Kita masukkan deret index I. Kemudian I akan bertambah sampai kondisinya benar salah atau I-nya itu lebih besar dari N. Kemudian keluar dari perulangan, kemudian variabel deret indeks I itu dengan tipe datanya integer. Nah, di sini untuk for, untuk melakukan operasinya itu, di sini kita mau perulangan for. Nah, pada perulangan ini kita mulai dari I-nya itu satu, kemudian kan kita cek apakah kurang dari N. Jika kondisi memenuhi atau benar true, maka akan mulai dari mulai perulangan yaitu kemudian menggunakan kondisi if kita cek apakah I itu modulus 2 sama dengan 0, dan jika benar berarti kita lakukan proses yaitu jumlah itu dikurang deret indeks I. Kemudian kita read apa tampilan di layar monitor dikurang deret indeks I. Kemudian else then itu kita lakukan proses yaitu jumlah plus sama dengan deret indeks I. Kemudian read kita tampilkan di layar monitor plus deret indeks I. Nah, kemudian jika sudah di sini ada yang ketinggalan. Di sini sudah itu berarti I itu akan bertambah sekali atau I plus satu. Nah, kemudian untuk memanggil variabel jumlah, untuk menghasilkan hasil jumlahnya kita memanggil variabel jumlah. Nah, kemudian untuk flowchartnya itu seperti di bawah ini. Sebentar, saya perbaiki. Nah, untuk flowchartnya di sini kita begin.
Kita ulangi lagi untuk flowchartnya, yaitu di sini pertama begin. Di sini kita pesan untuk memori variabel NI jumlah semua deret indeks 0 dan deret N itu dengan tipe datanya integer. Lalu di sini kita masukkan N-nya dulu, kemudian baru kita lakukan perulangan di sini. Kita cek apakah kita inisialisasi awalnya I-nya itu 0, kemudian kita cek apakah itu kurang dari N. Jika kondisi memenuhi, itu kita cetak deret indeks I. Kemudian I akan bertambah sampai kondisinya benar salah, maka akan keluar dari peluangan. Saat keluar dari peluangan ini kita cetak deret indeks 0, baru kita melanjutkan proses pengecekan untuk menghitung sederet bilangan tadi. Nah, untuk di sini kita menggunakan perulangan for. Di sini kita inisiasi nilai I-nya itu 1. Kita cek apakah 1 itu kurang dari N. Jika kondisinya memenuhi, di sini kita cek apakah I modulus 2 itu sama dengan 0. Jika benar, yaitu kita lakukan proses yaitu jumlah dikurang deret indeks I. Nah, jika salah, maka kita akan melakukan proses yaitu jumlah dari jumlah plus deret indeks I. Nah, pada ini tadi kita turun menyampilkan nilai meter yaitu plus deret indeks I. Kemudian yang di sini juga sama kita menampilkan eh, minus tanda minus kemudian deret indeks I, kemudian deret indeks I. Nah, kemudian setelah ini kita baru masuk pada perulangan I. Nah, di sini kemudian I akan bertambah atau I plus plus sampai kondisinya benar salah. Dia baru keluar dari perulangan yang di sini tadi. Keluar berarti kemudian dia mencetak jumlah. Nah, dengan memenuhi variabel jumlah, kemudian baru programnya selesai atau end. Nah, untuk codingannya, astaga, kok berantakan sekali sih. Astaga, naga, masih ke... Nah, untuk programnya kita langsung saja di pada blocks. Nah, di sini berarti kita mulai program. Kemudian di sini kita pasang memori variabel untuk N dan I dengan tipe datanya integer. Kemudian kita cetak di layar monitor yaitu kalimat masukkan banyaknya deret. Nah, kita sambil runningnya. Nah, di sini keluar masukkan banyaknya deret. Nah, misalnya kita sama seperti contoh tadi input angkanya 5. Kemudian kita enter. Nah, di sini maka di sini kan 5 ini tadi disimpan pada variabel n. Kemudian di sini kita baru memesan variabel untuk apa tuh variabel deret dengan indeks n dengan tipe datanya integer. Nah, baru di sini kita tampilkan di layar yaitu masukkan n angka. Nah, di mana di sini untuk memasukkannya kita gunakan perulangan. Nah, yang awal kita gunakan yaitu eh, kita mulai dari I-nya itu 0, berarti kita cek apakah 0 itu kurang dari 5, benar. Jika benar, berarti kita cetak dari monitor yaitu 2. Kemudian naik I jadi I++. I-nya jadi 1. Kita cek apakah 1 kurang dari 5, benar. Jika benar, kita cetak di layar monitor, berarti di sini misalnya 3. Kemudian kita naik lagi jadi I-nya jadi I++, berarti I-nya tadi kan 1, berarti naik jadi 2. Kemudian I-nya 2, kita cek apakah 2 kurang dari 5. Benar, kemudian kita tampilkan direct index I. Misalkan kita di sini masukkan 5. Nah, kemudian naik lagi I++. Nah, di sini I-nya jadi 3. Kita cek apakah 3 itu kurang dari 5.
Benar. Kemudian di sini kita cek direct index 3. Misalnya di sini kita cetak di layar monitor itu 2. Kemudian I plus plus lagi, I-nya naik, I-nya menjadi 4. Kita cek apakah 4 kurang dari 5? Benar. Karena benar, berarti kita cetak di layar monitor direct index 4, misalnya kita masukkan angka 1. Nah, kemudian naik lagi menjadi 5. Kita cek apakah 5 kurang dari 5? Salah. Karena salah atau keluar dari ulangan, kemudian kita masuk di sini. Nah, di sini kita baru memasang variabel untuk jumlah itu. Yang pertama, nilai jumlah itu diisi dengan deret dengan indeks 0. Atau kalau di sini berarti nilai jumlah itu nilai awalnya yaitu 2. Nah, baru kita masuk ke perulangan for. Nah, pertama kita nanti tampilkan di layar monitor yaitu deret indeks 0. Kemudian di sini kita masuk ke perulangan yaitu kita cek apakah 1 itu kurang dari 5? Benar kan? Kalau benar, berarti kita cek masuk di sini. If cek apakah 1 itu modulus 2 sama dengan 0? Tidak, karena tidak kita masuk ke else. Jadi jumlah itu plus sama dengan deret indeks I. Di mana jumlah tadi kan 2. Berarti 2 ditambah deret I-nya 1, yaitu 3 kan? Jadi 2 tambah 3 yaitu 5. Nah, nilai jumlah sekarang berarti nilainya 5. Masih di layar monitor yaitu plus, kemudian kita panggil deret indeks I. Ini. Nah, kemudian ini naik jadi I plus plus lagi. I-nya jadi 2. Kita cek apakah 2 itu kurang dari 5. Benar. Nah, kemudian kita masuk di sini, kita pengecekan di sini yaitu kita cek apakah 2 modulus 2 itu sama dengan 0. Benar. Karena benar, berarti kita masuk ke yang proses ini, yaitu jumlah dikurang deret indeks I. Nah, jumlah tadi kan sebelumnya 5. Kemudian di sini berarti kita masuk ke deret 2. Deret indeks 2 yaitu 0, 1, 2, 5 kan? Berarti jumlah itu yaitu 5 dikurang 5. Nah, sama dengan 0. Nah, jumlah sekarang nilainya hasilnya 0. Kemudian di sini kita siat dikurang, kemudian panggil deret I. Kemudian I naik lagi, I-nya jadi 3. Nah, di sini kita cek apakah 3 itu kurang dari 5. 3 kurang 5 salah. 3 kurang 5 benar. Nah, kemudian karena benar, kemudian kita cek di sini if apakah 3 modulus 2 itu sama dengan 0? Salah. Kemudian berarti kita masuk ke else yaitu jumlah plus sebenarnya direct index 3. Nah, di mana tadi kan jumlahnya 0. Jadi 0 ditambah deret indeks 3. Nah, deret indeks 3 di sini nilainya yaitu 2. Jadi jumlah tadi 0 ditambah 2 yaitu 2. Nah, nilai jumlah sekarang 2. Kemudian I naik lagi, jadi I plus plus lagi, jadi 4. Sekarang kita cek apakah 4 itu kurang dari 5. Benar. Nah, kita cek di sini apakah 4 modulus 2 itu sama dengan 0. Benar. Karena benar, kita lakukan proses di sini, yaitu jumlah dikurang dari indeks I. Di mana jumlah tadi itu kan nilai terakhirnya 2. Kemudian berarti dikurang dari indeks I-nya 1. Jadi 2 dikurang 1. Jadi nilai jumlah itu sekarang 1. Kemudian kita cetak nilai monitor tanda minus, kemudian kita panggil deret I. Nah, kita lakukan I lagi, I plus plus lagi, jadi I-nya sama dengan 5. Kemudian kita cek apakah 5 itu kurang dari 5. Salah. Karena salah, berarti kita keluar dari peluangan. Dan di sini kita memanggil hasilnya yaitu dengan memanggil variabel jumlah. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan keluar yaitu hasilnya adalah jumlah dari 2 tambah 3 dikurang 5 tambah 2 dikurang 1 sama dengan 1. Sekian video penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.